Halo, selamat pagi kawan Kicomania. Ketemu lagi dengan channel perawatan burung ya, yang kali ini menjawab pertanyaan kerisauan beberapa teman Kicomania. Jadi tentang kandang ternaknya. Kali ini yang saya bahas tentang penggunaan kandang ternak ya teman-teman. Dan bahan apa yang digunakan kayak gitu ya, bagusnya bagaimana. Jadi dalam video ini akan saya bagikan berdasarkan pengalaman pengamatan saya. Misalkan ada kekurangan, nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa. Ini saya salah satunya. Ada teman kita yang lagi tanya, teman-teman. Lagi membuat kandang penangkaran murai batu, apa bisa mas dari bahan kayu? Kayak gitu ya teman-teman. Jawab saya, bisa asal ada sirkulasi udara masuk banyak dan sinar, maksudnya sinar matahari ya kayak gitu. Jadi ada perpaduan teman-teman. Jadi semua orang, kalau saya sendiri sih, kalau misalkan ada lahan luas dan tempat mencukupi, saya pengennya buat kandang seperti ini dengan sekat pinggirnya itu batu bata, bukan batako ya. Kalau batu bata, kalau batako biasanya jari-jarinya bisa rusak kalau tidak dikasih rap-raman. Ini cita-cita saya, tetapi kalau tidak bisa memenuhi kandang tersebut alias kena masalah karena lahan saya sempit dan karena modal terbatas, itu apa boleh buat? Apa kita diam saja kayak gitu? Yang jelas tidak ya teman-teman, kita tetap berusaha beternak, menyalurkan hobi sekaligus beternak itu sekaligus apa ya istilahnya, mencari uang. Sorry teman-teman, ini tadi saya sambil buka komputer kayak itu teman-teman, kayak gini ya. Terus di sini kenapa saya bilang bisa teman-teman, karena banyak sekali, tidak cuma kandang kayu teman-teman ya. Di sini sekaligus ini ada contohnya dari Om Kicau. Ini ada kandang minimalis yang terbuat dari teman-teman lihat ya, Guvalum ya ini alatnya, atau aluminium kayak gitu teman-teman. Banyak sekali yang produksi kayak gitu juga. Terus di sini juga rapi-rapi. Jadi orang yang mempunyai lahan sempit dan pengennya bersih biasanya menggunakan Guvalum atau ini ya, Guvalum seperti ini. Ini triplek juga seperti saya buat dulu. Ini teman-teman kandang minimalis juga. Kandang minimalis juga kayak gini ya. Banyak sekali yang sudah jadi kayak gitu teman-teman. Banyak sekali sudah jadi. Kenapa demikian ya? Banyak buktinya kayak gitu. Terus apa sih rahasianya mereka? Ini foto tadi ya teman-teman. Rahasia beternak kandang minimalis sebetulnya simpel teman-teman. Seperti saya bahas seperti video sebelumnya. Mungkin teman-teman yang baru gabung dilihat video sebelumnya ya. Di subscribe dulu, dilihat. Bisa asalkan ada sirkulasi udara masuk dan sinar kayak gini ya. Jadi ada dua perpaduan teman-teman. Seperti kandang saya yang sempit itu, yang sangat sederhana, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Kayak gitu. Yang penting ada sirkulasi udara dan cahaya masuk. Jadi kalau cuma hanya sirkulasi udara, tidak ada cahaya matahari penghangat yang masuk, itu kandangnya terasa lembab dan dingin sekali teman-teman. Biasanya burung gampang pilek ya. Kalau misalkan burung tersebut hidup sih hidup, cuman melewati masa-masa, karena di kandang itu mungkin lebih dari 1 tahun ya, melewati minimal 1 musim di Indonesia ya. Jadi tidak musim kemarau saja, musim penghujan kayak gitu. Kalau misalkan cuma sirkulasi udaranya tidak kena sinar matahari, biasanya yang dihadapi itu yang pertama itu. Yang kedua, burung tersebut apa ya, istilahnya karena kurang cahaya matahari, kurang semangat gitu. Namanya tidak dapat sinar matahari pastilah kurang. Mungkin kalau sehari 2 hari 1 bulan itu cukup ya, masih bisa bertahan. Tapi lama kelamaan biasanya terkena masalah juga kayak gitu. Terus kalau misalkan mataharinya berlebih bagaimana Om? Kayak gitu ya teman-teman. Nah, kelebihan cahaya matahari, kurangnya sirkulasi udara, ini juga teman-teman berlawanan dengan yang tadi ya. Jadi yang kedua ini biasanya burung tersebut karena panas, sirkulasi udara kurang, itu terjadi ketika musim
penghujan seperti video saya sebelumnya, musim penghujan itu produknya bagus sekali. Tetapi karena di Indonesia ada 2 musim, musim kemarau teman-teman ya, pastilah suhunya akan lembab, kepanasan teman-teman. Loh, itu apa berpengaruh? Iya teman-teman, pernah saya masuk dulu sirkulasinya udara kurang. Waktu kandang saya kayu-kayu dulu ya, saya menggunakan triplek ya teman-teman. Itu pengap sekali. Ketika saya masuk saja, waktu itu Kang Bambang yang membenahi kandang, itu bernapas saja sulit. Nah, kalau manusia kepanasan, bernapas saja sulit sampai gobios-gobios, mengeluarkan keringat ya ketika kita masuk. Apalagi burung kita kayak gitu ya. Jadi itu rawan sekali ya dengan yang namanya senot teman-teman. Biasanya penyakitnya senot. Jadi senot itu mungkin karena pilek tadi, bisa juga karena panasnya suhu udara. Jadi dia berebes, matanya berair, dan akhirnya sakit seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk perpaduan seperti ini teman-teman, bisa asal sirkulasi udara masuk banyak dan sinar kayak gitu ya. Banyak sekali teman-teman yang menggunakan sekarang ini sistem otomatis. Jadi untuk kelembapan dan lain sebagainya ada diperpadukan dengan air ya teman-teman kayak gitu. Jadi ada yang teman saya itu sampai atasnya itu dikasih hujan buatan, ketika suhu tertentu airnya akan mancur kayak gitu, sampai kayak gitu ada. Karena apa? Dia menginginkan suhu yang stabil, kelembapan yang stabil kayak gitu teman-teman. Tentang suhunya beberapa pernah saya bahas di kandang saya di channel ini kemarin teman-teman. Jadi yang pas itu berapa kayak gitu ya. Terus di sini teman-teman misalkan bertanya, Om Sis, seperti pertanyaan beberapa teman kicomania yang belum pernah saya bahas, kandang seperti apa yang bagus, yang ukuran ideal buat ternak murai kayak gitu teman-teman. Nah, kembali lagi jawaban pada diri kita masing-masing, pada lokasi kita masing-masing teman-teman. Duh, kenapa demikian? Berarti Om Sis tidak bisa menjawab ya? Ada juga yang seperti itu. Dulu salah satu video kayak gitu. Seperti saya jelaskan tadi teman-teman. Jadi kalau misalkan saya ini ya perimbangan ya, saya pengen kandang yang seperti ini. Tujuannya yang pertama, ketika saya jodohin burungnya tidak menimbulkan suara bising karena temboknya aman sekali ketika untuk loncat-loncat murai batu. Nah, tetapi lahan yang saya miliki sangat minim sekali kayak gitu ya. Sedangkan saya pengen ternak, pengen mencurahkan pengen belajar, pengen menuangkan ilmu yang saya dapat dari teman-teman lain kayak gitu ya. Nah, terpaksa saya gunakan kandang yang kurang lebihnya seperti ini kayak gitu teman-teman ya. Seperti video saya sebelumnya udah jelas ya teman-teman. Nah, itu yaitu tadi, kalau menggunakan ini kapan ya, mungkin 5 tahun lagi belum kesampaian ya teman-teman. Tapi kalau menggunakan ini kita bisa eksperimen. Ternyata penemuan saya yaitu tadi teman-teman, kita bisa menggunakan kandang kecil asalkan burung kita nyaman dan tenang dan nyaman. Nah, tenang dan nyaman itu saja belum cukup kalau tidak ada perpaduan sirkulasi udara dan sinar matahari. Kalau itu semua sudah tercukupi, itu pasti jadi teman-teman. Nah, pasti jadi dengan syarat lagi kita pemilihan indukannya yang pas kayak gitu ya teman-teman. Maksudnya yang pas itu bagaimana Om Sis? Asalkan jantan dan betina. Yang pertama teman-teman, untuk pemilihan murai batu yang bagus bisa lihat di channel ini, sudah ada dan sudah saya bahas. Jadi yang jelas kita membutuhkan jantan dan betina ya. Karena ada burung murai batu yang betina itu hitam sekali seperti jantan, jangan-jangan betina sama betina kayak gitu teman-teman. Dan kebalik juga, yang jenis kayak larwo itu seolah-olah betina padahal itu jantan. Itu banyak sekali kasus seperti itu. Itu juga pernah saya bahas di channel ini. Jadi kembali lagi teman-teman, pertanyaannya menggunakan kandang kayu bisa apa enggak? Bisa sekali. Dan menggunakan kandang Govalum atau aluminium bisa apa enggak? Bisa sekali, asalkan penempatannya yang pas kayak gitu teman-teman. Ada sirkulasi udara, ada cahaya matahari, kayaknya udah terpenuhi. Yang selanjutnya tergantung perawatan kita dan rezeki kita masing-masing. Itu teman-teman.
garis bawah. Kalau sudah semua terpenuhi tergantung rezeki kita masing-masing. Oke, sekian dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung channel ini. Untuk yang membutuhkan masteran bisa langsung download di deskripsi, dan di bawah deskripsi udah lengkap ya, kita sediakan di sana. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Oh ya, saya tanya dulu. Siapa yang di sini menggunakan kandang kayu atau kandang minimalis? Tulis di kolom komentar kalian dari kota mana. Permasalahannya apa awal kali menggunakan itu. Oke, saya tunggu jawabannya di kolom komentar. Terima kasih. Salam Kicomania.